Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai praktik audit modul keempat, yaitu kas dan setara kas. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Billy Mardika dan dua teman saya, Wulan Damayanti dan Edo Rudianto. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat program audit. Nah, program audit di sini ada 6 ya. Yang pertama, posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan. Nah, yang kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah. Yang ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Nah, yang keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar. Yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat. Nah, yang keenam, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar. Nah, di sini kita diminta untuk mempelajari internal control question yang telah dibuat oleh Lita. Kemudian, buat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Dan buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Nah, kemudian lengkapilah kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul. Nah, untuk prosedur audit untuk kewajarannya kita dapat melihat di buku Praktikum Audit buku 1 buku warna hijau halaman 123 sampai 126. Nah, pada slide selanjutnya di sini kita membuat prosedur audit. Nah, dalam membuat prosedur audit, kita dapat melihat dan mempelajari internal control question yang telah dibuat oleh Lita. Nah, pada slide ketiga, slide keempat, slide kelima, dan slide keenam, jika kita telah melakukan prosedur audit, kita dapat memberikan tanda centang pada kolom indeks. Nah, apabila kita telah melakukan prosedur audit dan terdapat kertas kerja, kita dapat memasukkan nama kertas kerjanya pada kolom indeks. Nah, pada slide selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan audit. Nah, pada periode 31 Desember 2018. Kesimpulan dari pemeriksaannya yaitu saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini terdapat pencatatan pemeriksaan atau terdapat 4 catatan pemeriksaan. Yang pertama, telah dilakukan pemeriksaan kas untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019 telah dibuatkan beserta acara pemeriksaan. Hasil perhitungan untuk kas kecil yang belum di reimburse maka dilakukan koreksi sebagai berikut, yaitu dengan mendebit piutang lain-lain sebesar 200.000, mendebit beban lain-lain sebesar 150.000, mendebit surat berharga sebesar 120.000, dan mengkredit kas kecil sebesar 470.000. Perusahaan belum melakukan pembukuan terhadap PT Pelita sebesar 6 juta dan uang tagihan dari PT Merdeka sebesar 2 juta. Nah, catatan pemeriksaan yang kedua itu telah melakukan konfirmasi kepada bank. Nah, catatan pemeriksaan yang ketiga, kasir kas besar dirangkap dengan kasir kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadi kecurangan, sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas itu dipegang oleh 2 orang secara terpisah. Nah, catatan pemeriksaan yang keempat, perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku besar dengan rekening koran, maka terdapat koreksi sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 2 koreksi untuk mencatat administrasi bank, penjualan tunai, dan jasa giro bulan Desember 2018. Nah, untuk koreksi yang pertama dengan mendebet bank CAB sebesar 7.541.500.
dan mendebet beban lain-lain sebesar 2.225.000. Kemudian mendebet salah pencatatan sebesar 990.000 dengan mengkreditkan penjualan sebesar 3.750.000 dan mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 75.226. Nah, untuk koreksi yang kedua, dengan mendebetkan beban LOPO sebesar 3.802.226 dan mendebetkan beban lain-lain sebesar 23.000 dengan mengkreditkan penjualan sebesar 3.750.000 dan mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 75.226. Nah, kesimpulan dari pemeriksaan ini, menurut pendapat kami, saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Wulan. Yang selanjutnya adalah berita acara pemeriksaan uang kas. Yang pertama ada berita acara pemeriksaan uang kas besar pada halaman 84. Kita isi nama perusahaan yaitu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Kemudian untuk pemegang kas atas nama saudari Sabrina. Untuk sisa uang kas menurut buku kas nomor 1, sisa menurut buku kas tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 3 juta. 3 juta diambil dari buku 1 halaman 124 pada tabel buku kas besar dari saudari Olivia. Kemudian nomor 2 untuk mutasi tidak diisi karena tidak ada mutasi yang dicatat. Kemudian sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 juga sebesar 3 juta rupiah diambil dari tabel pada buku 1. Kemudian untuk pengeluaran yang belum dibukukan tidak diisi karena tidak ada pengeluaran yang belum dibukukan, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku adalah 3 juta rupiah. Kemudian untuk uang dalam kas, uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Untuk uang kertas terdiri dari 125 lembar pecahan 50.000, 170 lembar pecahan 20.000, 101 lembar pecahan 10.000, dan 65 lembar pecahan 5.000, sehingga terdapat total uang kertas 10.985.000. Kemudian untuk uang logam terdapat 14 keping pecahan 1.000 dan 2 keping pecahan 500, sehingga total uang logam sebesar 15.000 dan jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah. Kemudian untuk surat-surat berharga terdapat sejumlah 11.900.000. Hasil itu dapat kita lihat pada halaman 123, yaitu giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank dari bank CAB, NIB, dan IIB hingga totalnya 11.900.000. Selisih uang kas dari nilai buku dan nilai tunai sebesar 19.900.000 rupiah. Selanjutnya ada berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Pada halaman 85 kita isi seperti tadi untuk nama perusahaan yaitu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dan pemegang kas adalah saudari Sabrina. Kemudian untuk sisa uang kas menurut buku kas, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini diperoleh dari buku 1 halaman 124 pada bagian kas kecil. Kemudian untuk mutasi juga tidak diisi, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku adalah sebesar 2 juta rupiah. Uang dalam kas ini terdiri juga dari uang tunai dan uang logam. Untuk uang kertas terdiri dari 12 lembar pecahan 50.000, 18 lembar pecahan 20.000, 23 lembar pecahan 10.000, dan 65 lembar pecahan 5.000 dengan jumlah uang kertas 1.515.000.
Untuk uang logam terdiri dari 13 keping pecahan 1000 dan 4 keping pecahan 500 dengan jumlah 15.000, sehingga jumlah uang tunai sebesar 1.530.000. Untuk surat-surat berharga tidak ada. Kemudian untuk lain-lain atau bon yang belum diperhitungkan sebesar 270.000 diambil dari buku 1 halaman 124 petty cash voucher, terdiri dari voucher 25, 26, 27, 01, dan 02 sejumlah 150.000 ditambah dengan materai 20 lembar dikali 6.000 sehingga totalnya 270.000. Untuk selisih uang kas pada uang kas kecil sebesar Rp200.000. Bagian selanjutnya yaitu supporting schedule Bank CAB pada halaman 86. Untuk supporting schedule ini kita isi dengan jurnal koreksi yang diperlukan. Ada beberapa jurnal koreksi yang diperlukan untuk Bank CAB, yaitu yang pertama setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank sebagai setoran clearing sebesar 10.600.000. Kemudian yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh Bank CAB sebesar 156.500. Yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar 25.000. Dan yang keempat, ada perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751. Clearing tersebut sebesar 2.200.000. Yang terakhir, adanya salah pencatatan sebesar 990.000. Selanjutnya, supporting schedule Bank CAB. Nah, pada supporting schedule ini kita mengisi dengan saldo menurut rekening koran dan menurut pembukuan perusahaan. Hal ini untuk membandingkan antara catatan menurut rekening bank dan juga catatan menurut rekening perusahaan. Untuk saldo menurut rekening koran sebesar Rp4.391.410. Angka ini diambil dari buku 1 halaman 129 pada rekening koran milik Bank CAB. Kemudian ditambah deposit in transit atau setoran dalam proses sebesar Rp20 juta. Lalu dikurangi dengan outstanding check atau cek yang beredar sebesar Rp11 juta, sehingga hasil saldo menurut rekening koran sebesar Rp13.391.410. Untuk saldo menurut pembukuan sebesar Rp5.849.910 diambil dari buku 1 halaman 128 pada bagian buku Bank CAB. Kemudian ditambah dengan setoran clearing sebesar Rp10.600.000, yaitu adalah setoran clearing dengan kode transaksi 885701. Kemudian juga ditambah dengan jasa giro sebesar 156.500, yaitu pendapatan bunga yang diberikan oleh Bank CAB. Selanjutnya dikurangi dengan biaya admin sebesar 25.000, kemudian tolakan clearing sebesar 2.200.000, yaitu tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751. Kemudian juga dicatat salah pencatatan sebesar 990, sehingga total saldo menurut pembukuan menurut pembukuan perusahaan sebesar 13.391.410. Untuk yang kedua adalah Bank Lopo, yaitu untuk supporting schedule dari Bank Lopo pada halaman 88. Untuk Bank Lopo juga memerlukan beberapa jurnal koreksi, yaitu diantaranya 1. Setoran clearing dengan kode transaksi 1363930 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank. Setoran clearing tersebut sebesar Rp3.750.000.
Kemudian yang kedua ada perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh bank sebesar 75.226. Yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar 3.350.000. Yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek atau giro sebesar 18.000. Dan yang terakhir, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya administrasi bank sebesar Rp5.000. Selanjutnya, sub-supporting schedule untuk Bank Lipo. Saldo menurut rekening koran atau menurut catatan bank menunjukkan bahwa sebesar 5.092.640. Angka ini diambil dari buku 1 halaman 130 pada rekening koran milik Bank Lopo, kemudian ditambah oleh deposit in transit sebesar 3.750 atau setoran dalam perjalanan, kemudian ditambah lagi dengan setor tunai sebesar 2 juta rupiah, kemudian dikurangi oleh outstanding check atau cek dalam peredaran sebesar 2 juta dan 5.500.000, sehingga saldo menurut rekening koran sebesar 37.092.640 rupiah. Kemudian untuk saldo menurut pembukuan pada perusahaan menunjukkan nominal 36.640.414 rupiah. Ini diambil dari buku 1 halaman 127 pada bagian akhir. Kemudian ditambah dengan setoran clearing sebesar Rp3.750.000 dengan kode transaksi 1363930. Kemudian ditambah juga dengan jasa giro sebesar 75.226 yang merupakan pendapatan bunga yang diberikan oleh bank. Lalu dikurangi oleh cek kosong sebesar 3.350.000, dikurangi lagi oleh biaya cek atau giro sebesar 18.000 dan biaya administrasi sebesar 5.000, sehingga menunjukkan total sebesar 37.092.640. Nah, selanjutnya ini merupakan konfirmasi bank kepada Bank CAB dan kepada Bank Lopo. Nah, selanjutnya adalah schedule surat berharga. Nah, untuk mengisi tabel tersebut, teman-teman bisa buka buku 1 pada halaman 125 pada investasi pada saham. Nah, berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Kemudian deposito yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar rupiah dan dalam USD sebesar 30.000 dolar. Sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut. Harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk saham PT Gudang. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp15.000. Nah, dari pernyataan tersebut ada perbedaan pada lembar saham. Nah, maka dari itu kita akan melakukan penyesuaian. Jadi yang pertama untuk deposito berjangka. Nah, teman-teman bisa dilihat pada buku 1 halaman 123. Saldo awal sebesar 1 miliar rupiah, kemudian debit deposito 30.000 US dollar dengan dikalikan dengan kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Rp15.000 menjadi Rp450 juta dan saldo akhir untuk deposito adalah Rp1.450 juta. Dan pada tabel deposito berjangka sebesar Rp1.450 juta dan saldo akhirnya tetap sebesar Rp1.450 juta. Nah, kemudian yang kedua, investasi pada saham. Nah, untuk investasi pada saham ini
perlu dilakukan penyesuaian. Nah, teman-teman bisa lihat catatan pemeriksaan. Investasi saham berasal dari PT Garam sebanyak 10.000 lembar, dari PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Harga saham per 31 Desember 2018 untuk PT Garam adalah Rp10.200 dan untuk PT Gudang adalah Rp8.375. Nah, perusahaan itu belum melakukan penyesuaian investasi saham. Nah, maka dari itu kita perlu untuk melakukan penyesuaian. Jadi investasi pada saham, saldo awalnya teman-teman bisa dibuka pada halaman 123 untuk investasi pada saham. Saldo awalnya sebesar Rp200 juta. Kemudian debit 20.000 lembar saham PT Gudang sebesar Rp167.500.000. Kemudian kredit 10.000 lembar saham PT Garam sebesar 102 juta, dan untuk saldo akhir sebesar Rp265.500.000. Nah, di sini ada perbedaan jumlah ya teman-teman. Yang tadinya untuk investasi pada saham itu Rp265 juta menjadi Rp265.500.000, dan maka dari itu kita lakukan penyesuaian. Jadi pada investasi pada saham ini di debit sebesar Rp500.000 dan saldo akhirnya menjadi Rp265.500.000. Selanjutnya yaitu uji transaksi penerimaan bank. Nah, untuk melakukan pengisian terkait uji transaksi penerimaan bank, nah teman-teman bisa buka buku 1 halaman 63 sampai 76 untuk dokumen bukti masuk bank, dan buku bank Lopo dan buku bank CAP pada halaman 126 sampai dengan 128. Oke, kita langsung masuk ke tabel ya teman-teman. Untuk yang pertama, pada tanggal 5 Desember 2018, teman-teman bisa buka buku 1 halaman 126 pada buku bank Lopo, dan teman-teman juga bisa buka buku 1 halaman 68 untuk bukti transaksinya. Nah, untuk yang pertama tanggal 5 Desember 2018, untuk nomor bukti bank masuk yaitu BBM 01, kemudian keterangannya store clearing pada PT Krakatau, PT Lestari, dan PT Merdeka, kemudian jumlahnya sebesar Rp30.240.000. Kemudian kelengkapan dokumen pendukung. Nah, teman-teman bisa cek apakah dokumen pendukungnya itu lengkap. Nah, teman-teman bisa cek di halaman 68 di bukti transaksi. Apabila itu ada, maka kita centang. Kemudian kebenaran perhitungan matematis. Nah, di tanggal 5 ini kan ada 3 store clearing, yaitu Rp2.200.000, kemudian Rp11 juta, dan Rp17.040.000. Nah, apakah penjumlahnya itu benar Rp30.240.000? Kalau benar, kita centang. Kemudian otorisasi. Nah, teman-teman bisa cek di bukti transaksi. Kalau ada tanda tangannya, ada yang persetujuannya, nah itu kita centang. Kemudian kebenaran nomor akun. Nah, kita cek nomor akunnya udah benar apa belum. Kalau memang udah ada, kita centang. Kemudian kebenaran posting. Nah, teman-teman bisa dilihat di buku 1 halaman 126 untuk kebenaran posting. Nah, pada posting buku Bank Lopo itu udah sesuai belum sama bukti transaksi. Kalau memang sudah sesuai jumlahnya, maka kita centang. Nah, untuk pengerjaan pada uji transaksi penerimaan bank itu seperti itu ya teman-teman, langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah uji transaksi pengeluaran bank. Nah, untuk mengisi tabel tersebut caranya sama ya teman-teman dengan uji transaksi penerimaan bank yang tadi. Nah, untuk dokumen dari uji transaksi pengeluaran bank, teman-teman bisa dilihat di buku 1 halaman 104 sampai dengan 113, dan juga bisa dilihat di buku Bank Lopo dan Bank CAB pada halaman 126 dan 128. Kita masuk ke transaksi pertama, yaitu tanggal 3
Desember 2018. Untuk nomor bukti pengeluaran bank yaitu BPK nomor 001 dan keterangannya untuk pembayaran utang PT Berkat, kemudian jumlahnya 100.110.000 rupiah. Kemudian kelengkapan dokumen pendukung. Nah, apakah dokumennya itu lengkap? Bisa dicek di buku 1 halaman 104 dan 100 sampai 113. Di situ ada dokumen, ada bukti transaksi. Nah, kalau ada kita centang, kemudian kebenaran perhitungan matematis. Nah, karena di sini cuma satu, ya otomatis benar, nggak ada jumlahnya, yaitu kita centang. Kemudian otorisasi, ada nggak persetujuannya, ada nggak tanda tangannya. Kalau ada kita centang. Kemudian kebenaran nomor akun. Nah, kita lihat, kita cek nomor akunnya udah benar apa belum. Kalau udah kita centang. Kemudian kebenaran posting bisa dilihat pada buku di halaman 128, yaitu untuk buku Bank CAB. Nah, kalau memang postingnya di situ sudah benar sesuai dengan bukti transaksi, ya kita centang. Nah, begitu terus sampai transaksi terakhir, yaitu tanggal 28 Desember 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.